Baik, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang gelombang berdiri pada kuliah optik. Nah, di sini gelombang berdiri ini dia merupakan gelombang stasioner yang amplitudenya berubah-ubah. Nah, jadi nanti gelombang berdiri ini amplitudenya paling kecil itu 0, kemudian dia mempunyai nilai maksimum juga pada nilai tertentu. Nah, gelombang berdiri ini dia berkaitan dengan gelombang berjalan. Gelombang berjalan misalkan kalau contoh pada kehidupan sehari-hari itu misalnya ada seutas tali yang kita ikat di ujungnya, kemudian salah satu ujungnya kita getarkan atau kita gerakkan, maka dia akan membentuk gelombang berjalan. Nah, gelombang datang ini dia akan bergerak atau merambat dari arah tali yang kita gerakkan itu ke arah yang terikat. Nah, kemudian setelah sampai di ujung yang terikat, maka dia akan terjadi gelombang pantul. Nah, gelombang pantul itu akan digerakkan kembali ke arah semula. Nah, ketika gelombang datang dan gelombang pantul pada gelombang berjalan ini mengalami interferensi, maka itulah yang dikatakan atau disebut sebagai gelombang berdiri. Nah, oleh karena itu, gelombang berdiri itu kadang dapat didefinisikan sebagai gelombang hasil interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul pada suatu medium. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gelombang berdiri pada medium dawai dan pada medium udara. Kalau pada medium dawai itu, misalkan kita mengamati suatu gelombang transversal berjalan di sepanjang dawai yang salah satu ujungnya terikat. Nah, nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Nah, ini gelombang datang dari dawai yang digetarkan dengan salah satu ujungnya terikat itu memiliki persamaan SI sama dengan S0I sin omega T ditambah KX. Nah, kemudian ketika dia sudah mencapai pada titik O, titik yang terikatnya tadi ya, gelombang datangnya sudah sampai ke titik O, nah dia akan terjadi gelombang pantul. Nah, gelombang pantul ini persamaannya SR sama dengan S0R sin omega T dikurang KX, di mana nanti dia akan merambat dari kiri ke kanan. Kemudian tadi sudah saya katakan kalau gelombang berdiri itu kan interferensi dari gelombang datang dan gelombang pantul, maka simpangan di setiap titik untuk gelombang berdiri itu merupakan penggabungan dari simpangan atau persamaan simpangan pada gelombang datang dan gelombang pantul. Maka S sama dengan SI ditambah SR sama dengan S0I sin omega T ditambah KX ditambah S0R sin omega T dikurang KX. Nah, persamaan simpangan di setiap titik untuk gelombang berdiri ini kita misalkan dengan persamaan 1. Kemudian ini dia ya. Ini contoh dari gelombang berdiri yang terbentuk karena interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, di sini kan salah satu ujungnya tadi saya katakan terikat ya di titik O. Nah, ini yang terikatnya bagian ini. Nah, berarti kan X-nya sama dengan 0. Otomatis S-nya menjadi S0I ditambah S0R sin omega T. Karena kan yang KX-nya 0 dikalikan bilangan apapun kan hasilnya 0. Kemudian kalau kita jadikan ini kita masukkan ke persamaan, maka nanti hasilnya akan 0. Yang tinggal itu adalah sin omega T-nya aja. Nah, ini persamaan simpangnya tinggal ini ketika X-nya bernilai 0. Nah, karena letak titik O ini tetap dan tidak berubah ya, maka nilai simpangannya ini akan 0. Akan kita buat 0. Berarti S0I ditambah S0R sin omega T sama dengan 0. Ya kan? Nah, berarti S0I sama dengan minus S0R hasilnya. Atau kita misalkan S0I sama dengan S0, maka nanti persamaan satunya berubah seperti ini. Nih, ini kan tadi persamaan satunya, persamaan simpangan di setiap titik dari gelombang berdirinya,
Sx, T sama dengan, ini harusnya tadi S0I ya. S0I sin omega T ditambah Kx ditambah. Awalnya ditambah S0R sin omega T dikurang Kx, ya kan? Nah, kita menggunakan permisalan yang tadi. Tadi kan kita dapatkan di slide sebelumnya, kalau S0I itu sama dengan minus S0R, ya kan? Kemudian S0I-nya itu kita ganti atau kita misalkan dengan S0. Berarti di sini S0I berubah menjadi S0. Kemudian karena di sini dia jadi tadi minus S0R ya. Minus S0R berarti di sini minus S0 jadinya kan. Nah, karena kan S0R sama dengan S0I. S0I sama dengan minus S0R. Di mana S0I itu kan nilainya S0, berarti minus S0. Nah, jadi Sx, T sama dengan, ini karena sama-sama punya X0, kemudian bisa kita keluarkan S0-nya, berarti sin omega T ditambah Kx dikurang sin omega T dikurang Kx. Nah, ini penyelesaiannya ini menggunakan aturan trigonometri sehingga didapat persamaan akhir ini. Aturan trigonometri yang digunakan itu adalah sin A tambah B. Nah, yang ini untuk menjabarinya menggunakan sin A kurang B. Nanti didapatlah ini persamaan akhirnya. Berarti Sx, T sama dengan S0 2 cos omega T sin Kx. Nah, persamaan 2 inilah yang disebut sebagai persamaan gelombang berdiri. Atau dengan istilah lain, ada yang menyebut gelombang tegak, ada juga yang menyebut gelombang diam. Nah, gelombang berdirinya ini tidak merambat di dalam ruang, kemudian dia mempunyai sifat-sifat gelombang antara lain, amplitudonya itu tidak di setiap titik pada semua bagian dawainya itu berbeda-beda. Tetapi dia itu besarnya sama atau tidak berubah tergantung pada variabel waktu. Nah, ini besarnya amplitudo pada gelombang berdiri itu dinyatakan dengan persamaan 2S0 sin Kx. Berarti dari persamaan ini 2S0 sin Kx-nya merupakan nilai dari amplitudonya. Nah, di sini amplitudonya kan tadi sudah dikatakan dia berubah dari minimum sampai ke maksimum. Nah, untuk yang saat dia nilai minimum, itu berarti kan amplitudonya AX sama dengan 0. Nah, ini dikatakan sebagai titik simpul, sementara kalau nilai amplitudonya maksimum, itu bernilai 2S0, nah itu dikatakan dia berada pada titik perut. Nah, titik simpul itu yang mana ya? Nanti ada di gambar saya harus tahu simpul yang perut itu yang mana. Nah, di sini ketika AX sama dengan 0 atau amplitudo minimum, di mana berlaku KX sama dengan M dikali V, di mana M-nya merupakan bilangan bulat sembarang dari 0 sampai 1, 2, dan seterusnya, di mana K bisa kita ganti persamaannya menjadi 2V per lambda dikali X, sama dengan M dikali V, ya kan? Berarti kalau kita menjadikan persamaan X, berarti X sama dengan setengah M dikali lambda. Ya kan? Tinggal dikali silang aja. Nilai V-nya dicoret karena sama. Kemudian ketika amplitudonya maksimum, berarti AX sama dengan 2S0. Nah, dia syaratnya seperti ini. KX-nya sama dengan 2M tambah 1 dikali V per 2. K-nya kita ganti dengan persamaan 2V per lambda dikali X sama dengan 2M tambah 1 dikali V per 2. Atau ketika kita ingin menjadikan persamaannya dalam bentuk X, maka X sama dengan 2M tambah 1 1/4 dikali lambda. Nah, ini disebut, yang ini tadi, persamaan 3, ini persamaan 4. Kemudian pada media dawai ini, dia ada tadi jika ada dua keadaan. Yang pertama keadaannya jika kedua ujung talinya tidak bebas atau keduanya terikat. Nanti keadaan berikutnya ada yang salah satu ujung talinya itu terikat sementara salah satu ujungnya bebas. Nah, ini contoh gelombang tegak pada dawai yang kedua ujungnya tidak bebas. Nah, ini kan kedua ujungnya terikat kan? Yang ini juga. Nah, yang titik yang inilah yang dikatakan simpul. Yang perut tuh yang ini. Nah, kan pada saat di sini kan berarti amplitudenya maksimum kan? Nah, berarti saat di sini kan amplitudenya bernilai minimum. Kemudian contoh dari kedua ujung tali tidak bebas atau kedua ujung talinya terikat itu adalah pada senar gitar.
Nah, jika dia dipetik, maka akan terjadi gelombang berdiri pada senar gitar tersebut. Di mana pada ujung bebasnya ini S rest-nya sama dengan 0, berlaku KX sama dengan M dikali V. Nah, senar gitar tadi itu kan ketika kita petik, dia akan menghasilkan bunyi, ya kan? Nah, bunyi ini dia mempunyai tingkat-tingkatan nada. Nah, nada dasar yang pertama, itu persamaannya lambda sama dengan 2L, sama dengan V per F0, maka untuk frekuensi pada nada dasarnya itu persamaannya V sama dengan 2L. L ini panjang senar atau panjang dawainya. Kemudian lambda ini panjang gelombang. Ini V kecepatannya. Kemudian untuk persamaan di nada atas pertama, itu lambda sama dengan L, berarti F1 sama dengan V per L, atau sama dengan 2F0. Kenapa bisa menjadi 2F0 hubungannya? Karena F0 kan setengah V per L, ya kan? Sementara F1 V per L. Ketika ini kita kalikan 2, maka kan hasilnya V per L. Maka F1 ini sama dengan 2F0. Nah, contohnya ini. Contoh yang gambar A ini untuk yang nada dasar, yang gambar B ini yang dari sini ke sini, ini nada atas pertama. Kalau untuk yang C ini, ketika dia membentuk tiga buah gelombang ini, nah ini contoh dari nada atas kedua. Persamaannya berarti F2 sama dengan 3F0. Kemudian kita lanjut untuk yang salah satu ujungnya bebas. Salah satu ujung bebas dan salah satu ujungnya terikat. Nah, pada ujung yang bebasnya berarti terjadi titik perut ya. Nah, di sini lihat di gambarnya, ya kan? Nah, ini yang terikat, ini yang salah satu ujungnya bebas. Nah, pada yang bebasnya terjadi perut. Nah, di sini dia juga memiliki nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua. Nah, persamaannya itu untuk nada dasar, di mana lambda sama dengan 4L, maka frekuensi nada dasarnya V per 4L. Kemudian untuk nada atas pertama, lambdanya 4 per 3L, maka frekuensi untuk nada atas pertamanya sama dengan 3 dikali F0. Kemudian untuk nada atas kedua, lambdanya sama dengan 4 per 5L, maka F2-nya sama dengan 5F0. Nah, untuk menentukan nada selanjutnya, bisa menggunakan persamaan yang ini. Persamaan umumnya. Fm sama dengan 2M ditambah 1 dikali F0. Nah, bentuk gelombang tegaknya seperti ini. Kemudian untuk menentukan nilai L-nya bisa menggunakan persamaan ini. L sama dengan 2M tambah 1 per 4 dikali lambda. Nah, nanti didapat L itu ada kaitannya dengan panjang gelombangnya. Kemudian untuk menentukan frekuensi, persamaan lainnya bisa menggunakan ini. Nah, nanti dia kan ada dua nih untuk menggunakan untuk menentukan frekuensi persamaannya. Nah, kalian tinggal pilih sesuai dengan besaran-besaran yang diketahui di soal. Nanti bisa menggunakan persamaan yang tadi atau bisa menggunakan persamaan yang ini. Kemudian kita lanjut ke pipa organa. Tadi medium dawai itu ada dawai yang kedua ujungnya terikat, kemudian ada yang dawai salah satu ujungnya bebas dan salah satu ujungnya terikat. Kemudian kita masuk ke medium yang udara. Medium udara ini kita akan membahas tentang pipa organa. Nah, pipa organa ini merupakan sebuah elemen penghasil suara. Nah, ketika pipa tersebut beresonansi, saat itulah pipanya mengeluarkan suara pada nada tertentu. Nah, pipa organa ini biasanya terdapat pada alat musik seperti piano-piano mekanik yang sering digunakan pada konser musik klasik. Nah, di sana terdapat beberapa pipa organa yang mempunyai ukuran dan disetting untuk skala nada tertentu. Kemudian contohnya seperti suling. Nah, itu juga bisa prinsip pipa organa. Kemudian saksofon seperti itu. Nah, di sini pipa organa terbuka dan tertutup ini dia ada kaitannya dengan yang dawai yang ujungnya salah satunya bebas dan ujung yang kedua-duanya terikat. Nah, tapi kebalikannya, pada pipa organa terbuka, keadaan gelombang berdiri di dalam pipa organa ini mirip dengan gelombang pada dawai yang ujungnya terikat. Kedua ujungnya terikat. Nah, sementara pada pipa organa tertutup ini,
keadaan gelombang berdiri di dalam pipa tersebut mirip dengan keadaan pada dawai dengan salah satu ujungnya terikat sementara ujung yang lainnya bebas. Nah, ini. Ini contoh pada organa tertutup. Nih ya. Nah, pada organa tertutup, lihat ini ya. Ini ujungnya tertutup ya. Nah, ini yang dikatakan pipa organa tertutup. Nah, keadaannya ini kan tadi dikatakan mirip dengan dawai yang salah satu ujungnya terikat dan salah satu ujungnya bebas, ya kan? Yang ini ada yang terikat, yang ini bebasnya. Nah, nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas keduanya, persamaannya ini sama persis. Coba kita lihat kembali ya, ke yang, nah, salah satu ujung tali bebas. Sama kan, F0-nya V per 4L, 3F0, 5F0. Di sini tadi, nah, ya kan? F0-nya V per 4L, F1-nya 3F0, F2-nya 5F0. Nah, kemudian, nah ini persamaan umumnya ya. Persamaan umumnya juga sama untuk menentukan L dan F0-nya. Kemudian untuk yang pipa organa terbuka. Nah, pipa organa terbuka ini, gelombang berdiri yang terjadi di dalamnya ini sama dengan gelombang pada dawai untuk yang kedua ujungnya terikat. Nah, pipa organa terbuka ini, tandanya pada ujungnya sini dia tidak ada apa ya, tidak ada, intinya tidak tertutup, dia terbuka aja seperti ini. Nah, ini F0, F1, F2-nya itu sama dengan persamaan pada dawai yang kedua ujungnya terikat. Nah, ini persamaan umum untuk menentukan apa namanya? L-nya dan untuk menentukan nilai frekuensinya pada titik tertentu. Nah, ini persamaan umumnya. Nah, ini kan udah ditentukan dari yang F0, F1, F2. Nah, nanti kalau di soal ada ditanyakan F3, F4, nah bisa menggunakan persamaan umum yang ini. Nah, terlebih dahulu dicari L-nya dulu, ya kan? Sama kayak cara yang didawai tadi. Ketika M-nya berapa, L-nya gimana. Kemudian barulah kita bisa menentukan F-nya. Kemudian kita masuk ke gelombang elektromagnetik berdiri. Nah, gelombang elektromagnetik ini dia jatuh secara normal pada permukaan konduktor, berarti nanti arah rambatnya pada arah X positif, menghasilkan medan listriknya sejajar sumbu Y, kemudian B-nya medan magnetnya sejajar sumbu Z, kemudian gelombangnya mengalami polarisasi linier. Nah, berarti E atau gelombang listriknya itu berada pada bidang Y O Z. Kemudian tapi ternyata untuk yang ketika E-nya ini jatuh sejajar pada permukaan konduktor, ternyata dia tidak mempunyai komponen tangensial. Yang mempunyai komponen tangensial itu ketika E-nya jatuh tegak lurus pada permukaan konduktornya. Nah, karena dia tidak punya komponen tangensial, berarti E-nya medan listriknya sama dengan 0, pada permukaan X sama dengan 0, maka didapat untuk yang bagian medan listrik datangnya, pantulnya itu sama dengan minus medan listrik datangnya. ER sama dengan minus EI. Nah, ini mirip dengan gelombang dawai yang pada ujungnya yang tak bebas. Nah, jadi kita dapat persamaan gelombang elektromagnetiknya. Nah, ini kan sama dengan persamaan gelombang dawai tadi ya. 2N0 sin KX sin omega T. Kemudian untuk yang medan listrik, yang medan magnet 2B0 cos KX cos omega T. Nah, di sini 2N0 sin KX dari persamaan ini itu merupakan amplitudo dari medan listriknya, dari gelombang listriknya. Nah, kemudian untuk 2B0 cos KX merupakan amplitudo untuk gelombang magnetnya. Kemudian ini dia juga ada syarat yang berkaitan dengan KX dan M dikali V. Di sini jika medan listriknya bernilai 0, dia itu pada keadaan KX sama dengan M dikali V atau X-nya sama dengan setengah M dikali lambda. Nah, berarti medan listriknya 0, medan magnetnya bernilai maksimum. Tetapi kalau pada keadaan KX sama dengan M ditambah setengah dikali V, atau X-nya sama dengan 2M tambah 1 dikali lambda per 4, berarti nilai dari medan listriknya sama dengan maksimum dan medan magnetnya sama dengan 0.
Nah, baiklah. Sekian untuk yang materi gelombang berdiri. Nanti jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Kemudian untuk tugasnya itu saya minta untuk membuat contoh soal masing-masing ada 3 contoh soal dari 5 bagian yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, 3 contoh soal dan pembahasan ya, berarti soal dan jawabannya untuk yang dawai salah satu ujungnya terikat. Kemudian untuk yang dawai kedua ujungnya terikat, kemudian untuk yang pipa organa terbuka, kemudian pipa organa tertutup, dan gelombang elektromagnetik dan gelombang berdiri elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik berdiri. Berarti ada 15 contoh soal, ya. Dikumpulkan minggu depan di e-learning. Untuk tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Waktunya ini tinggal. Maaf, Bu. Ya. Bu, di sini tanya. Masih tetap resum, Bu, ya? Ya, resum untuk materi yang akan datang. Oh, ya, Bu. Terima kasih. Oke. Berarti resum sama tugas. Baiklah. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup ya. Nanti kita lanjut diskusinya di grup. Nah, untuk Zoom-nya sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.